Setiap bonsai yang sedang hamil pastinya menginginkan persalinan yang lancar, mudah, dan juga minim jahitan atau bahkan tidak ada sama sekali. Lalu langkah apa yang bisa diusahakan agar persalinan normal dan dapat bebas jahitan? Yuk kita ulas lebih jauh di video ini. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe di channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar bonsai tidak ketinggalan saat ada video-video terbaru. Bisakah melahirkan tanpa jahitan? Ketakutan umum yang dirasakan oleh setiap bonsai yang sedang hamil adalah apakah kelahiran akan merobek jaringan antara vagina dan anus yang juga dikenal sebagai perineum. Bagaimana bisa sesuatu sebesar bayi, 3,5 kg misalnya, keluar dari sesuatu yang kecil seperti vagina tanpa menimbulkan kerusakan? Untungnya, vagina memang dirancang untuk melahirkan seorang bayi. Perubahan hormon yang terjadi selama kehamilan dan persalinan, serta meningkatnya suplai darah ke area organ intim, turut mempengaruhi kelenturan jaringan di area tersebut. Berdasarkan data, hanya 2% wanita mengalami bentuk robekan perineum yang paling parah. Sekitar 27% wanita lainnya tidak mengalami robekan sama sekali, sementara 23% mengalami robekan atau luka kecil pada vagina yang seringkali tidak memerlukan jahitan dan bisa sembuh sendiri. Nah, sedangkan sekitar 26% wanita mengalami robekan perineum yang mungkin perlu dijahit. Dari data tersebut, bisa diartikan bahwa bonsai sangat mungkin bersalin secara normal tanpa mengalami robekan sama sekali di area perineum. Tentu saja, ada beberapa langkah yang bisa disiapkan sejak hamil dan menjelang persalinan untuk mencegah atau meminimalisir robekan. Karena segala sesuatu tidak ada yang instan, tapi perlu diupayakan. Nah, di edisi Nisapedia kali ini, kita akan share tentang tips-tips agar bisa melahirkan tanpa jahitan. Ada beberapa saran yang bisa bonsai coba ya, dan bisa dilakukan untuk mengurangi kemungkinan robekan vagina atau perineum saat melahirkan. Yang pertama, persiapkan tubuh bonsai. Kedengarannya memang sederhana, tapi memastikan tubuh bonsai siap untuk tugas seberat persalinan adalah suatu keharusan. Tidak hanya berat, karena persalinan memerlukan daya tahan yang baik, karena bisa berlangsung selama berjam-jam bahkan beberapa hari. Bagian tubuh bonsai akan melakukan hal-hal yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Oleh karena itulah, usahakan agar bonsai tetap aktif beraktivitas fisik seperti berolahraga, bekerja, ataupun aktivitas rumah tangga. Bukan tanpa alasan, karena olahraga selama hamil bermanfaat untuk meningkatkan sirkulasi darah ke area vagina dan perineum, serta meningkatkan elastisitas kulit. Kemudian selanjutnya, jangan lupakan juga asupan nutrisi yang baik, cairan yang cukup, dan dilengkapi dengan tetap mengkonsumsi vitamin kehamilan untuk mendukung kesehatan kulit dan otot bonsai ya. Semua ini akan mendukung kemampuan tubuh bonsai untuk melakukan peregangan selama proses persalinan dan cepat pulih setelah persalinan nanti. Selanjutnya yang perlu dilakukan adalah latihan dasar panggul. Kehamilan dan persalinan kadang-kadang melemahkan otot-otot dasar panggul. Padahal, penting agar panggul, vagina, dan semua otot dasar panggul lebih rileks sehingga bisa memaksimalkan terbuka dan memberikan ruang yang cukup bagi bayi untuk dapat turun. Lalu, coba yuk lakukan senam Kegel atau senam dasar panggul secara teratur, baik dilakukan selama masa kehamilan untuk memperkuat otot-otot dasar panggul, baik itu di trimester 1, 2, maupun 3. Manfaat lain dari senam Kegel adalah bonsai dapat pulih lebih cepat setelah persalinan dan terhindar dari risiko inkontinensia urin atau kesulitan menahan buang air kecil yang biasanya dialami pasca persalinan. Kita juga perlu tahu posisi-posisi dalam melahirkan. Posisi meneran memiliki pengaruh besar pada hasil robekan. Dalam posisi berbaring atau posisi litotomi dengan berbaring dengan kaki diangkat, atau posisi setengah berbaring memberikan tekanan pada tulang ekor dan juga perineum, dan mengurangi ukuran dasar panggul juga meningkatkan kemungkinan terjadi robekan. Sementara, ada beberapa posisi yang bonsai bisa coba untuk dipilih. Contohnya adalah posisi merangkak dengan meletakkan kedua tangan dan lutut di lantai. Dalam posisi berlutut atau duduk dengan badan condong ke depan,
atau juga berbaring secara miring. Nah, selanjutnya, utamakan bernafas daripada mendorong bayi keluar. Karena pada saat mulut rahim sudah membuka penuh selebar 10 cm, inilah saatnya bonsai meneran. Namun ingat, bonsai tidak perlu mendorong dengan seluruh tubuh sambil menahan nafas agar di bayi keluar. Pasalnya, hal ini akan mengurangi oksigen karena bonsai lupa bernafas dan membuat semua menjadi kencang, bukannya malah mengendur dan rileks. Justru dengan pernafasan yang teratur, bonsai akan mendorong lebih terkontrol, sehingga bayi terdorong keluar secara lembut dan juga perlahan. Jadi, jaringan di sekitar jalan lahir meregang secara perlahan dan bertahap untuk memberi jalan bagi bayi. Ingat, meneran perlu tepat waktu, yaitu saat pembukaan sudah mencapai 10 cm, kepala bayi sebagian sudah keluar atau sesuai dengan arahan dokter. Bonsai tidak perlu meneran kuat-kuat ya, ikuti sinyal yang akan berjalan alami pada tubuh bonsai. Tips selanjutnya adalah melakukan kompres hangat. Meletakkan kompres atau kain hangat di area perineum pada fase aktif atau fase kedua persalinan dapat mengurangi resiko robekan yang parah. Suhu hangat akan meningkatkan aliran darah ke area tersebut yang bisa menyebabkan bonsai merasa lebih nyaman. Selanjutnya yang mungkin bonsai juga sudah tahu adalah melakukan pijat perineum. Cara lain mempersiapkan perineum untuk persalinan pervaginam adalah dengan melakukan pijat perineum. Bidan atau dokter biasanya akan memberikan tekanan ringan di dalam vagina dan melakukan pijatan. Ingat, konsultasikan dulu ya dengan dokter kandungan untuk melakukan cara ini. Apa yang terjadi jika bonsai melahirkan tanpa jahitan? Perlu bonsai tahu, bahkan jika bonsai tidak memiliki jahitan, tetap mungkin ada kemungkinan terjadinya pembengkakan internal dan memar di sekitar perineum yang mungkin terasa tidak nyaman. Maka, penting untuk menjaga area perineum tetap bersih dan kering selama proses penyembuhan serta berganti pembalut bersalin secara teratur. Ada beberapa langkah mudah yang bisa bonsai praktikkan untuk membantu penyembuhan pasca melahirkan normal. Yang pertama, coba lindungi jahitan saat buang air besar. Sudah menjadi hal yang umum bahwa para bonsai merasa ketakutan atau khawatir jika harus BAB pasca persalinan. Ada caranya kok. Untuk mengatasi hal ini, lapisi tangan dengan tisu atau pembalut bersih, lalu tekan perlahan namun kuat di atas jahitan ketika bonsai buang air besar. Cara ini bisa sangat membantu bonsai untuk rileks loh. Langkah selanjutnya adalah untuk tetap aktif setelah persalinan. Ikuti mobilisasi dini secara bertahap untuk kembali berangsur-angsur ke aktivitas yang normal. Karena inilah enaknya bersalin normal, karena bonsai memang bisa kembali beraktivitas seperti biasa dengan cepat. Namun ingat, jangan beraktivitas berlebihan agar proses penyembuhan berlangsung optimal. Jangan lupa juga untuk mencukupi kebutuhan nutrisi. Jangan ikuti mitos memantang makanan ini dan itu, karena makanan yang tinggi protein akan mempercepat penyembuhan luka perineum. Bonsai, persalinan tanpa jahitan memang patut diusahakan. Namun, jangan ketakutan kalau memang episiotomi ataupun pengguntingan pada perineum perlu dilakukan oleh dokter ya. Karena episiotomi adalah prosedur yang juga aman dan direkomendasikan pada beberapa kondisi sesuai dengan indikasi medisnya. Contoh, jika perineum sangat meregang pada kondisi bayi yang cenderung besar, ataupun terjadinya gawat janin sehingga persalinan berbantu alat perlu dilakukan, atau pada kondisi-kondisi bonsai yang terkomplikasi dengan preeklamsia, eklamsia, atau kelemahan jantung yang perlu bantuan alat juga saat melahirkan. Kesimpulannya, bersalin tanpa jahitan memang bisa diusahakan. Namun perlu diingat bahwa setiap proses persalinan adalah unik dan indah dengan caranya masing-masing. Yang terpenting, lewati proses persalinan dengan rileks agar semuanya berjalan lancar dan minim trauma. Semangat terus ya bonsai!